Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena atas izinnya kita bertemu kembali di channel Jagat Memula. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita sanjungan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang akan selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Apa kabar sahabat Jagat Memula? Semoga sahabat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Menghormati ulama dan bersikap rendah hati kepada mereka merupakan suatu keharusan bagi seorang penuntut ilmu. Sebab lewat perantara merekalah ilmu sampai kepada kita, dan dengannya pula kita bisa mengetahui perintah dan larangan Allah. Maka jangan sampai kita merendahkan dan mencela para ulama, karena mereka adalah orang-orang yang telah diangkat derajatnya oleh Allah. Allah mengingatkan agar seluruh manusia menghormati mereka dengan firman-Nya. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisinya. Quran Surat Al-Hajj ayat 30. Dalam ayat lain Allah berfirman, demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Quran Surat Al-Hajj ayat 32. Makna syiar dalam ayat tersebut adalah semua hal yang Allah berikan keutamaan dan pengagungan terhadapnya, sehingga tidak diragukan lagi bahwa para ulama termasuk dalam kategori tersebut yang mengharuskan kita untuk menghormati mereka. Allah telah memerintahkan hamba-Nya agar tidak mengeraskan suara di hadapan Nabi dan bersikap tawadu kepadanya agar rahmat Allah turun kepada mereka. Maka tidak diragukan lagi bahwa hal ini juga termasuk untuk para ulama, karena mereka adalah pewaris para nabi. Bila menghormati para ulama diperintahkan, maka sebaliknya menghina dan merendahkan mereka tentu sangat dilarang. Siapapun, terkhusus para penuntut ilmu, haruslah memperhatikan adab-adab kepada seorang ulama atau ahlu ilmi, karena hal tersebut merupakan salah satu pintu yang akan memudahkan seseorang dalam mempelajari dan memahami ilmu. Bahkan bisa jadi keberkahan dan manfaat dari ilmu tersebut tidak akan pernah bisa diperoleh ketika seseorang tidak menghormati ilmu dan ahli ilmu. Termasuk perangkap setan kepada para pencari ilmu adalah berbuat ghibah kepada temannya atau kepada para ulama yang tidak sependapat dengannya. Padahal boleh jadi perbedaan pendapat itu pada masalah yang memang diperbolehkan untuk berbeda. Oleh karena itu, sudah seharusnya para pencari ilmu mengetahui adab-adab khilaf, berbeda pendapat, dengan tetap menjaga ukhuwah dan rasa cinta sesama muslim. Alangkah baiknya bila berdebat dengan menggunakan cara ilmiah, tidak dalam rangka mencari kemenangan diri atau menjatuhkan lawan. Namun sangat disayangkan, justru banyak didapati perbedaan pandangan yang berkembang menjadi perselisihan pribadi dan ingin saling memenangkan diri. Akhirnya berani untuk menghalalkan kehormatan kaum muslimin, khususnya ulama, serta mencari-cari kesalahan dan kelemahannya. Maka ada baiknya kita mengingat apa yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Asakir. Beliau berkata, wahai saudaraku, ketahuilah bahwa daging seorang ulama itu beracun. Allah akan membukakan aib seseorang yang mencela ulama. Bahkan Allah akan menimpakan bencana kepadanya dengan kematian hati sebelum kematian jasadnya.
Allah mengingatkan kita dengan firman-Nya, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Quran Surat An-Nur ayat 63. Mereka yang mencela ulama, baik mencela kepribadian atau mencela ilmu yang mereka bawa, sejatinya juga turut mencela Islam yang datang dari Allah dengan perantara Rasul-Nya. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, barang siapa yang mencela ulama, maka sungguh ia telah mencela Rasulullah, dan barang siapa yang mencela Rasulullah, maka sungguh ia telah mencela Allah. At-Tarhib fi Fadaili al-A'mal 316. Bahkan para salaf telah memberikan banyak contoh bagaimana mereka menghormati ulama. Di antaranya adalah kisah Ibnu Umar, seorang sahabat yang memilih untuk diam ketika Rasulullah memberikan pertanyaan kepada para sahabatnya, sekalipun beliau bisa menjawab. Hal itu beliau lakukan karena di majelis tersebut terdapat sahabat Abu Bakar dan Umar bin Khattab yang jauh lebih senior, dan Ibnu Umar ingin menghormati mereka. Kisah yang semisal juga datang dari salah satu putra sahabat yang bernama Samurah bin Jundub. Ketika di hadapan Nabi, ia berkata, di masa Rasulullah masih hidup, aku adalah seorang anak kecil yang turut menghafal hadis dari beliau. Aku tidak mau berbicara karena di situ terdapat orang-orang yang lebih tua dariku. Imam Hasan Al-Basri ketika membimbing anaknya mengenai adab mencari ilmu, beliau mengatakan, wahai anakku, jika engkau sedang duduk menimpa ilmu dari ulama, maka hendaklah engkau lebih antusias untuk mendengar daripada berbicara. Belajarlah mendengar yang baik sebagaimana engkau belajar berbicara yang baik. Janganlah engkau memotong pembicaraan orang sekalipun ia berbicara begitu panjang sampai ia sendiri yang menyudahi pembicaraannya. Para ulama telah memberikan gambaran konkret tentang apa yang harus dikerjakan oleh seorang penuntut ilmu. Menghormati para ulama adalah satu keharusan, sedangkan mencela mereka dalam bentuk apapun tidaklah dibenarkan. Sebab para ulama merupakan hamba yang dilebihkan Allah daripada yang lain. Bahkan Rasulullah mencela orang yang tidak mau menghormati ulama. Beliau bersabda, tidaklah termasuk bagian dari umatku orang yang tidak menghormati yang tua dan yang menyayangi yang muda, serta mengerti akan hak orang alim. Hadis riwayat Ahmad. Ulama juga memiliki kebaikan yang tidak dimiliki orang lain sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan padanya, maka dia akan memahamkan agama baginya. Hadis riwayat Bukhari. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali kita mencela dan merendahkan ahlu ilmi serta mencari-cari kesalahan mereka. Sebab sekalipun mereka memiliki kekurangan dan keterbatasan, tentunya kebaikan serta keutamaan mereka jauh lebih banyak dirasakan. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah pembahasan sikap seorang muslim kepada alim ulama. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Selalu dukung channel Jagat Pemula dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.